Oke, jadi hari ini Flow Center itu punya sesuatu yang berbeda. Jadi hari ini kita tidak ada speakernya, tapi yang speaker itu adalah bintang tamu kita, ya. Jadi kita hari ini ada bintang tamu 2 orang, yaitu Bapak Yohanes Sahya dan kemudian juga Dr. Dani, ya. Nanti kita akan dengar sendiri mereka memberikan kesaksian yang bagaimana. Nah, kalau bicara mengenai hemohim, pasti kita akan bicara mengenai imun sistem. Nah, saya pengen kasih ini sedikit ya. Sebenarnya atomians tahu nggak sih, di dalam badan kita itu ada berapa juta sel di dalam badan kita seluruhnya? Nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya itu ada sekitar 7 juta sel. 7 juta sel itu nyampur ya. Jadi ada yang sel yang baik, ada sel yang jahat, kemudian juga ada sel darah merah, sel darah putih, T sel, B sel, NK sel, semua gabung. Tapi dari 7 juta sel itu, tahu nggak, arminya, tentaranya yang buat menggempur kalau kita ada sakit, ada virus yang masuk, kemudian juga ada bakteri, ada jamur, segala macam, berapa persen? Cuman 3%. Jadi bisa kita bayangkan ya, setiap hari tubuh kita itu akan digempur dengan begitu banyak di luar itu ada virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Makanya tidak heran kalau kalau pas lagi cuaca berubah, kemudian juga keadaan kondisi di lingkungan kita kurang bagus, kita itu pasti akan cepat sakit karena itulah merupakan salah satu banyaknya penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang berkembang di lingkungan yang tidak mendukung itu. Dan kemudian dari yang 3% itu, kira-kira ada berapa banyak NK sel, kemudian ada berapa banyak B sel, kemudian ada berapa banyak T sel. Nah, NK sel itu sebenarnya yang salah satu sel ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang sampai sekarang belum bisa diduplikasi ya. Kenapa? Karena memang dia itu kalau ketemu virus langsung tanpa babi pun dia langsung membunuh. Nah, itu adalah NK sel. Kalau B sel dan T sel itu tidak bisa langsung membunuh, mereka termasuk kelompok sel darah putih, tetapi B sel dan T sel itu harus mendesain, ya. Jadi harus mendesain bagaimana dia untuk membunuh sel virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Jadi seperti kalau kita divaksin, jadi didesain dulu sekitar 7-14 hari, habis itu dia baru membunuh, seperti itu. Jadi NK sel itu adalah merupakan kalau kita bilang jenderalnya. Jadi itu adalah yang langsung ketemu, langsung dia bunuh. Tetapi ternyata karena kita makannya nggak benar, kemudian gaya hidup segala macam ya, NK sel itu juga di dalam tubuh kita itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi NK sel itu sebesar 10-15% dari 3% yang ada. Kemudian B sel itu yang paling banyak. T sel itu paling banyak. T sel itu sebesar 70-80%. B sel itu sekitar 10 ya, 5-10%. Nah, NK sel yang 10-15% itu dalam tubuh kita, ternyata vitalitasnya itu juga tidak sama ya di setiap orang. Jadi terbukti kalau setiap orang kalau kita di luaran lagi musim flu, mungkin tidak semua orang kena flu. Jadi seperti pas lagi COVID, tidak semua orang terkena COVID. Mungkin ada yang terpapar tapi sembuh sendiri. Nah, karena ada NK sel, B sel, dan T sel itu. Ya. Dan kemudian ternyata ya di dalam tubuh kita itu sebesar setiap harinya ada sebesar 2.000 sampai 5.000 sel kanker yang terbentuk. Jadi tidak heran setiap tubuh manusia itu ada sel kanker. Dan yang terbentuk itu 2.000 sampai 5.000 gitu loh. Jadi bayangkan 2.000 sampai 5.000. Tetapi NK sel yang terbentuk itu hanya 10-15%, yaitu sebesar berapa? Hanya sebesar 200 sampai 300. Jadi jomplang banget ya. Jadi makanya tidak heran kalau di luaran sekarang itu kadang-kadang kita dengar, oh si Anu kena kanker, si Anu kena sakit ini, oh si Anu kena sakit ini. Ya karena itu, karena arminya tentara kita sendiri itu nilainya itu masih sedikit sekali, dan kemudian dipengaruhi oleh makan kita, kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup kita, stres, daripada NK sel itu. Jadi NK sel sendiri vitalitas itu berbeda-beda dari setiap orang. Makin hidup kita sehat, makin hidup kita itu punya satu siklus bagus, tidur kita bagus, segala macam, itu
NK sel kita itu bisa bergerak antara 40 sampai 80%. Tetapi kalau umpamanya kita hidupnya nggak benar, suka bergadang, makan juga nggak benar, segala macam, itu bisa beredar antara 20 sampai 40%. Jadi vitalitas itu berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi kita. Nah, Atomi ya, dia memproduksi hemohim itu selama 8 tahun. Jadi dicek, kemudian dia tujuannya untuk supaya karyawannya yang kena paparan daripada radioaktif bisa memperoleh kesehatan yang lebih baik. Nah, dia itu bisa mempengaruhi NK sel. Jadi menurut penelitian NK sel itu vitalitasnya bisa lebih tinggi. Nah, itulah salah satu sebab kenapa orang yang punya masalah seperti kanker segala macam sangat terbantu sekali dengan meminum hemohim. Karena vitalitas yang tinggi itu sebenarnya adalah merupakan salah satu keinginan dari semua orang supaya bisa untuk memberantas sel kanker yang setiap hari terbentuk 2.000 sampai 5.000 setiap hari loh. Sedangkan sel yang bagus itu tidak terbentuk segitu banyak ya. Sel bagus itu dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan itu tetap akan mati ya. Jadi sesuatu yang hidup itu pasti akan mati, termasuk sel kita ya. Jadi itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan ada satu testimoni yang sangat luar biasa ya dari salah seorang bapak yang memang punya masalah leukemia akut ya. Saya udah kenal bapak ini dari pertama kali bapak ini terdeteksi leukemia akut, kemudian bapak ini juga sedikit konsultasi dengan saya bagaimana untuk mengkonsumsi hemohim ini. Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan ya dengan Bapak Yohanes Cahya. Silakan Pak. Apa yang mau di-sharing hari ini? Ya, Bapak Ibu semua, ya, selamat malam Bu Tanliwa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ada center leader, 4 center leader nih ya. Ya, saya bersyukur kalau boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Kalau bukan Tuhan, anugerah Tuhan, mungkin saya sudah dipanggil, saya sudah pulang ke Sukabumi. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kata pepatah, ya mungkin Bapak Ibu bisa kenal karena saya ada namanya, yaitu Yohanes Cahya, biasa dipanggil Cahya. Ya, istri 1, anak saya 2, Bapak Ibu. Ya bersyukur saya boleh mengenal Atomi. Memang saya udah lama kenal Atomi dari 2018, Bapak Ibu. Cuman memang saya masih mencari yang lain, Bapak Ibu. Masih mencari yang lain, saya hanya mengkonsumsi produk Atomi, ya termasuk hemohim juga waktu itu. Tapi saya belum menjalankan bisnisnya. Dan sempat ya saya mau menjalankan, akhirnya saya sakit. Ya, selama ini saya juga sakit didiagnosa oleh dokter, Bapak Ibu, tahun 2021 di bulan akhir Maret, ya di awal April, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya memang ya syukur dikenalkan oleh Ibu Yani, Ibu Nina dari Ibu Rina, dan juga ada Joni Kasidi, leader saya. Saya bersyukur saya boleh ada di Atomi karena saya memang masuk di Atomi ini karena saya tertarik kepada 4 moto yang tadi awal Ibu Tanliwa sama-sama kita ucapkan. Yang paling berkesan kepada saya yaitu yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Singkat saja Bapak Ibu, saya mau share screen-nya, boleh ya Bapak Ibu? Tapi ya, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas. Oke. Share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jelas enggak? Nah, ini Yohanes Cahya. Saya, background saya Bapak Ibu, rohaniwan Bapak Ibu, di GKSI di Jakarta. Ini
Ini waktu saya sebelum sakit, istri dan kedua anak saya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya kekecilan enggak Bapak Ibu atau kurang besar? Nanti Boleh ya, boleh di-fullin aja Pak. fullin ya. Ini satu izin. Nah, ini full udah. Iya, oke. Nah, bagus Pak. Udah full. Ya. Jadi kontrolnya di mana ya? Saya masih gaptek. Pakai ini aja ya. Oh iya. Ini cahaya waktu Bapak Ibu waktu tanggal 29 Maret 30 itu 29 Maret 2021 saya medical check up di PK Hospital, yaitu saya. Dan waktu medical check up itu Bapak Ibu, saya hasilnya itu seperti ini Bapak Ibu. Hemoglobin itu 11, leukositnya itu 19,8, dan trombositnya itu 49 Bapak Ibu. Jadi saya langsung ditempatkan khusus, dokter langsung memanggil saya bahwa ini Bapak ada hal yang harus serius karena leukosit itu paling tinggi itu 11 Bapak Ibu. Jadi leukosit saya tinggi, tapi sejak trombosit itu 49 Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bicara tentang trombosit 60.000 aja itu sudah kolaps ya Bapak Ibu. Udah kolaps, tapi puji Tuhan saya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan dan juga karena saya konsumsi hemohim dari sejak saya bergabung sama Atomi Bapak Ibu. Jadi di bisnis Atomi ini kita hidup seperti pepatah sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu. Sedangkan saya mengkonsumsi saja itu saya terkena yang saya didiagnosa oleh dokter itu terkena leukemia akut Bapak Ibu. Tapi pada saat saya di medical check up itu, ini 4 dokter sama 1 profesor itu belum bisa untuk mendiagnosa bahwa saya kena leukemia akut Bapak Ibu. Nah ini asam uratnya saya 7,3 waktu medical check up. Nanti saya jelaskan. Dan waktu saya medical check up itu saya harus ada perbandingan Bapak Ibu. Perbandingan pada tanggal 1 bulan 4 April awal itu HB saya 10,6, trombosit 42.000, leukosit itu 16.000 lebih. Jadi hasilnya itu hampir sama Bapak Ibu. Hampir sama sehingga sel blast saya itu 40% dalam diri saya sehingga harus pemeriksaan sumsum tulang. Nah, karena saya harus ada perbandingan lagi, akhirnya saya harus ke Medistra Bapak Ibu. Dengan cepat Medistra itu tanggal 9. Tanggal 9 itu saya harus ke Medistra, tadi tanggal 1 di Medistra, akhirnya Medistra itu sampelnya dikirim ke Darmais. Dan hasilnya hampir sama, jumlah selnya itu meningkat Bapak Ibu. Tapi pada saat itu tanggal 1, sel blastnya baru 40%, tapi tanggal 9 itu sel blastnya itu langsung 81% Bapak Ibu. 81%, jadi cepat sekali. Tinggi sekali sel blast saya. Nah, itu 81%, akhirnya saya harus cepat-cepat diperiksa. Dan saya dengan ini diambil sumsum tulangnya Bapak Ibu. Sumsum tulangnya belakang. Dan pada waktu itu saya tidak tahu, saya juga langsung didiagnosa bahwa saya kena leukemia akut sama dokter. Saya AML. Dan pada saat itu saya tidak tahu, saya berpikir ya seperti ini ya Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah misteri ilahi Bapak Ibu. Semua manusia tentu tidak memahami perjalanan hidupnya, sungguh pun demikian, setiap liku-liku persoalan kehidupan pernah berjalan keluar dari poros kehendak Allah. Masalah kehidupan adalah bagian perjalanan imanmu bersama Tuhan dan belajarlah untuk tetap percaya, meski belum mengerti, ketahuilah bahwa Tuhan merendah segala sesuatu indah pada waktunya Bapak Ibu. Ya, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Akhirnya saya pun juga tidak tahu mengerti Bapak Ibu. Saya harus menjalankan BNP Bapak Ibu. BNP
saya harus ambil sel sumsum tulangnya, Bapak Ibu. Nah, ini di BNP sumsum tulangnya. Ini diambil sumsum tulangnya, dan ini jarumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum mengetahui jarum sel pengambilan sumsum tulang belakang, ini kalau Bapak Ibu tahu seperti jarum tubles, bahan tubles, itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi jarumnya seperti isi ballpoint, dan diambilnya sekitar 2 sentian lah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan hasil pemeriksaannya Bapak Ibu, setelah diambil sumsum tulang, akhirnya saya ya tadi dikatakan didiagnosa leukemia akut. Dan saya langsung milih, dokter katakan bahwa Bapak mau RSCM atau Darmais. Tapi karena dokter saya konsultan di Medistra, dia berpraktek di RSCM, akhirnya saya ngambil di RSCM Bapak Ibu. Dan hasilnya pada waktu itu Bapak Ibu, setelah pengambilan sumsum tulang belakang, trombosit saya 37.000 Bapak Ibu, semakin turun. HB saya 9,7, dan leukosit saya itu semakin tinggi Bapak Ibu, 111.000,53. Sedangkan normalnya itu 4.000 sampai 10.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan sel blast saya juga sampai 90, itu naik terus. Bapak Ibu, ini akhirnya saya harus diambil tindakan segera, yaitu leukophoresis Bapak Ibu. Pengambilan darah putih dalam diri saya itu harus dibuang, yaitu tindakan leukophoresis Bapak Ibu. Nah, ini tindakan leukophoresis yang pertama Bapak Ibu. Leukophoresis ini tindakannya darah merah saya itu langsung dalam tubuh saya masuk ke mesin, itu dibagi seperti cuci darah, plasma sendiri, darah putih sendiri, dan juga darah merah. Darah merah dan plasmanya kembali lagi kepada tubuh saya, dan darah putihnya itu dibuang. Nah, ini leukophoresis saya Bapak Ibu. Itu diambilnya 1 liter Bapak Ibu. 1 liter. Nah, karena leukosit saya 111.000 Bapak Ibu, itu tinggi 10 kali lipat dari normalnya, itu pendarahan itu mulai terjadi di dalam tubuh saya Bapak Ibu. Pendarahan itu di mata. Pendarahan sama di kening itu seperti keluar sendiri Bapak Ibu. Pendarahan ini keluar sendiri. Di mata pun juga saya tidak, sebelah kiri saya itu tidak bisa melihat orang itu bayang. Nah, ini dalam mulut Bapak Ibu. Saya meminum ini, sembuhnya karena saya pakai propolis Bapak Ibu. Propolis spray. Jadi yang ada di sebelah kanan ini, di bawah yang ada putih-putih ini, dia sudah mulai sembuh. Itu karena saya konsumsi propolis spray Atomi Bapak Ibu. Nah, ini pendarahan di lidah, di mulut, sariawan, terus juga radang tenggorokan, terus juga ini amandel saya membesar Bapak Ibu. Amandel saya membesar, dan juga saya pada waktu itu dokter THT meminta itu saya dibolongin di leher saya, karena saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, disitulah saya harus dibolongin, tapi saya tidak mau. Saya hanya cuma berdoa sama Tuhan, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong saya Bapak Ibu. Dan ini darahnya. Dan Bapak Ibu, yang setelah itu Bapak Ibu, ini adalah saya di pemeriksaan lab yang kedua Bapak Ibu. Leukophoresis pertama itu setelah selesai, saya diperiksa lagi di lab itu, bukan leukositnya semakin turun Bapak Ibu, tapi leukositnya semakin tinggi, menjadi 229. HB saya jadi turun 7,4, trombosit saya juga 40. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang DB aja, trombosit 60 aja udah kolaps. Nah, terus ini ada di bawah itu asam urat Bapak Ibu. Karena saya selalu mengkonsumsi hemohim, itu bisa mengurangi asam urat kita atau penyakit yang lain. Ini Bapak Ibu, saya kenapa pemeriksaan lab ini persiapan untuk kemo Bapak Ibu. Untuk perkemo, karena saya harus menstabilkan dulu
nilai-nilai ataupun hasil-hasil lab secara labnya ini. Akhirnya karena leukosit saya semakin tinggi, dilakukanlah leukophoresis yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, leukophoresis yang kedua ini tindakannya itu 4-5 jam. Itu diambil 1 liter itu 4-5 jam. Bapak Ibu bisa ngelihat yang ada tanda panah itu pada saat itu masih siang, Bapak Ibu. Jendelanya itu pada saat siang, tapi pada saat yang kedua itu malam. Jadi 4-5 jam, Bapak Ibu. Ini leukophoresis yang kedua. Nah, ini darah putihnya yang seperti kopi susu. Itu plasmanya, Bapak Ibu, ya. Itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, darah merahnya kembali lagi kepada tubuh saya dan juga plasmanya. Nah, seperti ini 1 liter darah putih dalam tubuh saya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pemeriksaan lab kembali, Bapak Ibu. Nah, pemeriksaan lab kembali itu, saya bukannya udah dibuang 2 liter ya Bapak Ibu, bukannya leukosit turun, tapi leukosit semakin tinggi, 238 Bapak Ibu, 238.000. Sedangkan normalnya tuh 4.000 sampai 10.000. HB saya 6,9, trombosit saya juga turun lagi 41.000 Bapak Ibu. Sel belas saya masih tetap 92%, Bapak Ibu. Jadi itu hasilnya. Akhirnya saya harus menjalankan leukophoresis yang ketiga, Bapak Ibu. Ini yang ketiga, leukophoresis, Bapak Ibu. Nah, setelah leukophoresis ini, saya diperiksa kembali labnya, Bapak Ibu. Ini yang keempat. Yang keempat ini leukosit semakin tinggi, 251.000, Bapak Ibu. HB saya 5,8, Bapak Ibu. Makin turun. Tapi trombosit saya sudah mulai naik, Bapak Ibu. Tapi masih di bawah normal, Bapak Ibu. Sel belas saya juga masih naik, jadi 91%, Bapak Ibu. Ya, akhirnya lakukanlah leukophoresis yang keempat, Bapak Ibu. Ini leukophoresis yang keempat. Saya lakukan. Nah, itu leukophoresis ini, Bapak Ibu, saya dapat informasi dari perawat sama dokter di situ bahwa di RSCM ini leukophoresis ini hanya sepanjang sejarah itu baru 2 liter, Bapak Ibu. Saya 4 liter. Total semua 4 liter dibuang dalam tubuh saya, Bapak Ibu. Kalau bukan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, itu saya udah kolaps karena itu pasti penyumbatan kemana-mana, Bapak Ibu. Penyumbatan kemana-mana dan bisa juga pembuluh darah bisa pecah. Dan itulah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan sekali lagi itu pun juga saya karena sebelumnya saya minum hemohim dan pada waktu ini persiapan masih belum kemo, Bapak Ibu. Karena saya harus tetap menstabilkan leukosit saya, trombosit saya sama HB saya, Bapak Ibu. Karena apa? Leukemia akut itu memanifestasikannya tuh cuma 3, Bapak Ibu, yaitu HB, leukosit, dan trombosit. Nah, akhirnya saya pun juga harus pemeriksaan jantung. Jantung ini bagus, Bapak Ibu, karena saya minum omega 3 juga, omega 3 dalam kehidupan saya. Jantung saya bagus, fungsi ginjal, fungsi hati juga saya bagus. Dan ini CVC, pasang CVC, Bapak Ibu, di dalam leher saya, di urat besar saya untuk persiapan kemo. Karena sudah mulai setelah dibuang 4 liter itu, Bapak Ibu, itu sudah mulai stabil, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya leukophoresis ini, Bapak Ibu, itulah saya menghadapin maut, Bapak Ibu. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Menghadapin maut ini yang pertama ini yang saya rasakan itu karena pada saat saya didiagnosa saya kena leukemia akut, Bapak Ibu, siapapun orangnya kalau sudah didiagnosa kena kanker, Bapak Ibu, pasti pemikirannya itu maut, Bapak Ibu. Pemikirannya sudah tidak tinggal tunggu hari, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, saya boleh jalanin ini. Dan itu yang pertama yang saya menghadapin maut itu, Bapak Ibu. Karena saya juga sudah berserah
pemimpin saya pun juga sudah melihat kondisi saya sudah tidak ada harapan, sampai istilahnya dia tanya kepada istri saya juga berterima kasih kepada istri saya tuh yang selalu mendampingi saya 24 jam Bapak Ibu di rumah sakit. Karena saya sudah pendarahan di mana-mana Bapak Ibu, karena leukosit ini tinggi sekali. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ini pada saat kemo Bapak Ibu, saya itu pada saat HB saya turun Bapak Ibu, saya itu darahnya di transfusi itu darahnya tidak cocok. Darahnya tidak cocok, akhirnya saya menggigil selama 3 jam tanpa berhenti Bapak Ibu. Saya sudah sakit semua, keranjang semua tuh goyang. Dan juga akhirnya tadinya nggak pakai oksigen, saya harus pakai oksigen Bapak Ibu. Dan saya tadinya tidak ada monitor di dalam ranjang itu, akhirnya dikasih monitor Bapak Ibu. Karena saya juga sudah berserah, Tuhan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya sampai berteriak gitu ya, Tuhan tolong saya. Dan juga saya teriak juga sama dokter, suster kok diem saja gitu. Dia cuma periksa aja nadi saya, semuanya itu Bapak ininya. Terus saya pikir ya udah. Nah ini pemeriksaannya Bapak Ibu. Nah ini pemeriksaannya, dan ini pada saat saya, maaf ini videonya terbalik nggak Bapak Ibu? Iya, nggak apa-apa Pak, lanjut aja. Oh gitu ya, oke. Ya ini waktu saya ini ya Bapak Ibu, menggigil selama 3 jam tanpa berhenti Bapak Ibu. Ya kan? Ini ya saya tidak tahu kalau bukan Tuhan, saya udah, dan ini pun juga tadinya nggak ada monitor, akhirnya harus ada monitor di ranjang saya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini keadaan saya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini keadaannya saya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya baru pertama kali saya harus pakai oksigen Bapak Ibu. Pakai oksigen itu tidak nyaman Bapak Ibu. Saya ngerasa, nah ini keadaan saya pada waktu itu Bapak Ibu. Ini waktu masih kemo yang pertama Bapak Ibu. Kemo pertama yang saya harus jalani Bapak Ibu. Ini, dan ini setelah menggigil selama 3 jam tanpa berhenti. Ini kondisi saya pada waktu itu, matanya celong, terus juga pucat, jadi sudah ya nggak karuan itu Bapak Ibu ya. Nah ini saya harus di-upgrade Bapak Ibu. Tadinya saya di kelas 1, saya pakai BPJS, saya harus ke VIP Bapak Ibu. Karena leukemia akut itu, kemonya itu tidak bisa dibarengin dengan kanker-kanker yang lain Bapak Ibu. Kalau leukemia itu harus steril, harus sendiri Bapak Ibu. Dan waktu itu kemo pertama itu saya belum bisa mengkonsumsi hemohim secara banyak, baru satu pun juga itu nggak tiap hari Bapak Ibu, karena 24 jam itu obat harus masuk ke saya. Itu Bapak Ibu. Nah ini kondisi saya pada saat itu. Nah, tapi saya dalam diri saya Bapak Ibu yang paling utama yaitu hanya semangat Bapak Ibu, hanya semangat yang bisa saya ini di record sama istri saya hanya semangat dan punya hati yang gembira dalam kehidupan saya. Karena apa Bapak Ibu? Walaupun dokter jago, dokter pinter, ataupun juga rumah sakit mahal, bagus pun, ataupun juga kita mengkonsumsi obat sebagus apapun, kalau tidak punya semangat, tidak punya ada hati yang gembira dalam hidup kita, itu percuma saja Bapak Ibu. Itu nggak bisa membantu proses penyembuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang saya lakukan dan yang saya alamin Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Itu. Nah, ini kondisi pada saat treatment kemo induksi yang pertama Bapak Ibu. Ini masih kondisinya masih pucat, dan juga tapi karena saya minum tetap hemohim, saya paksakan pada waktu yang ada lowong,
obat dokter itu masuk dalam tubuh saya tetap minum Bapak Ibu. Akhirnya pas pulang ke rumah itu saya udah bisa, sehari kemudian itu saya udah bisa bawa mobil Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini. Dan pada waktu itu selang berapa hari itu saya harus kembali diambil tindakan BMP Bapak Ibu, yaitu sel sumsum cairan sumsum tulang belakang Bapak Ibu. Dan puji Tuhan hasilnya itu 4,5% Bapak Ibu. 4,5%. Akhirnya dokter itu mengatakan bahwa obat kemonya itu ada respon Bapak Ibu. Seperti itu katakan. Nah ini kondisinya saya di kamar yang steril. Jadi walaupun ini yang sebelah kanan itu di kelas 1, tapi isinya cuma 2 orang Bapak Ibu. Nah kalau yang sebelah kiri ini itu di kamar rim. Jadi saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ini kemo konsolidasi yang kedua. Nah ini waktu kemo yang kedua saya mengkonsumsi hemohim Bapak Ibu. Ya, pada saat itu waktu saya yang kedua Bapak Ibu, saya baru mengkonsumsi karena waktu konsolidasi kemonya itu ada siklusnya Bapak Ibu. Siklusnya itu hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Ada jedahnya. Dan pada waktu itu akhirnya saya berdoa sama Tuhan pada malam itu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tahu hemohim ini bagus, saya bilang. Hemohim ini saya tahu ini luar biasa bagus, saya bilang. Tapi saya minta peneguhan, Bapak. Saya katakan seperti itu. Saya minta peneguhan 3 orang. Akhirnya saya pagi-pagi saya harus bertanya. Saya telepon kepada Ibu Yani, yaitu leader saya, Ibu Yani, SRM itu, dan juga saya tanya sama Ibu Rina. Itu pertanyaannya sama, yaitu 1 jam, 2 jam setelah masuk obat kemo. Itu nggak apa-apa, karena sinergi, kata leader saya. Dan saya satu lagi, saya tanya ke Ibu Tan Lihwa. Saya tanya Ibu Tan Lihwa, saya telepon, makanya saya tadi di awal saya tanya, Ibu Tan Lihwa masih ingat saya enggak? Ya, beliau katakan bahwa masih ingat. Saya telepon, Bu, saya bisa nggak mengkonsumsi hemohim? Akhirnya pada waktu itu bisa, tapi saya mengkonsumsinya akhirnya Bapak Ibu, kan Ibu Tan Lihwa katakan 1 sampai 2 jam setelah obat kemo masuk. Tapi saya nggak menunggu 2 jam Bapak Ibu. Saya 1 jam itu saya langsung hantam, saya sehari itu 6 Bapak Ibu. Pagi 2, karena siklusnya gini Bapak Ibu. Siklusnya pada saat dikasih kemo itu, jam 4 sore saya masuk obat kemo sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu, jam 9 itu saya masuk hemohim 2. Nah, masuk hemohim 2, saya kadang sebelum kemo lagi masuk pada jam 4 pagi, itu saya jam 1 malam itu saya harus masuk lagi hemohim lagi 2 gitu. Nah, jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah itu baru saya masuk hemohim 2, siangnya 2, malamnya 2 Bapak Ibu. Karena besoknya lagi baru obat kemo masuk Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Ini pada waktu saya 1-2 hari setelah treatment kemo Bapak Ibu. Ini kondisi saya Bapak Ibu. Baru pulang itu sehari setelah pulang. Makanya saya sudah kemo 4 sampai sekarang. Dan pada waktu saya kemo itu ada jeda 1 bulan saya harus di rumah Bapak Ibu. Nah, pada saat ada jeda 1 bulan, setelah pulang kemo itu saya sehari kemudian itu saya bisa bawa mobil kemana-mana Bapak Ibu. Dan pada waktu saya kemo yang kedua Bapak Ibu, setelah kemo kedua, cairan saya harus BMP, pengambilan sel cairan sumsum tulang belakang kembali, itu bukannya sel blastnya turun, tapi malah naik. Jadi 10% lagi Bapak Ibu. Tapi dokter katakan bahwa itu berarti obat kemonya itu merespon gitu. Seperti itu. Nah, ini kondisi saya pada kemo konsolidasi ketiga Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya saya, Bapak Ibu bisa ngelihat perbedaannya setelah mengkonsumsi hemohim sehari 6.
Dan saya mengkonsumsi hemohim itu bukan hanya hemohim saja, tapi saya harus minum probiotik. Nanti saya ceritakan, ada slide-nya apa-apa aja produk Atomi yang saya konsumsi, Bapak Ibu. Nah, ini saya mengkonsumsi hemohimnya, padahal itu saya masih menjalankan kemo. Obat kemo masuk, Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat konsolidasi setelah kemo yang kedua, ini pada bulan November, Bapak Ibu. Nah, pada bulan November ini, saya diambil cairan sumsum tulang belakang kembali. Hasilnya, ya puji Tuhan, sel belas saya menjadi 2%, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Ini dianggap sudah normal, karena di bawah 5%. Dan pada waktu bulan Desember, saya konsultasi sama dokter, Bapak Ibu, di Medistra, katakan dokter itu, Pak, ini bagus sekali hasilnya, labnya. Nah, ini kondisinya pada saat, ini kemo keempat ya, Bapak Ibu. Nah, ini, sorry, sebentar, yang mana? Ini November, Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya November ini luar biasa bagus, Bapak Ibu. HB saya, trombosit saya, leukosit saya, ini pada saat ada di rumah, Bapak Ibu. Itu luar biasa semua, fungsi hati, fungsi ginjal juga bagus. Itu karena saya juga mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya alami, Bapak Ibu. Nah, terus Desembernya, ini Januari, Desember, sorry, Desember. Oke, saya balik ke sini. Ini kondisinya waktu konsumsi produk Atomi. Ya Bapak Ibu. Nah ini, nah terus ini produk Atominya saya konsumsi. Ini kondisinya pada saat kemo yang keempat, yang bulan saya terakhir kemo itu yang terakhir itu tanggal 10 Januari sampai tanggal 8 Februari ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Nah ini yang saya konsumsi, Bapak Ibu, produk Atomi itu hemohim 4-6 saset dalam satu hari, Bapak Ibu. Vitamin C 1 saset sehari. Omega 3 itu 2 soft gel per hari. Spirulina itu 2-4 kapsul pada saat saya kemo, Bapak Ibu. Tapi pada saat sekarang saya sudah menjalani kemo yang keempat itu, saya setelah saya juga mendengar penjelasan dari Ibu Tan Lihua juga, saya jarangin ya spirulina ini karena itu juga bisa menaikkan asam urat. Jadi saya paling ya 3 hari sekali baru minum konsumsi spirulina. Sekarang ya Bapak Ibu. Nah kalau probiotik itu 1 saset per hari sampai sekarang Bapak Ibu. Sejak saya kemo pun juga perawatan di rumah sakit pun juga sampai sekarang probiotik itu 1 pagi hari. Nah, iron juga 1 saset per hari sampai sekarang, Bapak Ibu. Rhodiola itu 2 tablet sampai sekarang diminum malam hari, Bapak Ibu. Nah, propolis itu spray saya habis 2 botol pada saat penyembuhan pendarahan saya itu. Nah, koyo ini, Bapak Ibu, pada saat saya pemakaian itu pada saat saya waktu saya menggigil, Bapak Ibu, pada saat saya kemo pun juga itu mengalami pada saat saya turun nilainya itu saya pernah derajat saya itu panasnya itu 40 derajat Bapak Ibu. Saya tempel koyo di kening saya pun juga waktu kemo pun juga ada dampaknya itu di ulu hati gitu Bapak. Ya kayak emah gitu ya Bu, Bapak Ibu. Saya kasih koyo itu semua kayak keluar keringat Bapak Ibu. Koyo itu menyerap keringat panas saya gitu Bapak Ibu. Nah, Salpamento saya konsumsi satu kapsul itu per hari sampai sekarang itu karena Salpamento ini dampak dari kemo itu sampai sekarang itu Bapak Ibu kalau saya maaf kata pada saat saya kencing ya Bapak Ibu itu saya nggak bisa tahan Bapak Ibu. Jadi kalau misal mau kencing itu ya harus kencing. Jadi kayak kletnya itu udah dol gitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya mengkonsumsi Salpamento 1 gel, 1 kapsul itu saya bisa tahan Bapak Ibu. Kencing saya bisa tahan. Nah, ini pomegranate, saya 1 saset itu ya paling nggak rutin Bapak Ibu. Pomegranate itu pada saat saya sangat drop, saya minum.
ditambah pomegranate Bapak Ibu. Sampai sekarang paling istilahnya ya satu saset paling 3 hari sekali atau 2 hari gitu Bapak Ibu. Nah, bahkan odol juga saya harus pakai Bapak Ibu. Nah, sebetulnya odol sama sikat gigi ini Bapak Ibu saya pakai, saya percaya karena produk Atom ini bagus Bapak Ibu. Padahal waktu saya di kemo itu Bapak Ibu, itu kan turun leukosit, trombosit sama HB turun itu, dokter itu melarang saya untuk sikat gigi Bapak Ibu. Karena saya yakin sikat gigi Atomi itu lembut Bapak Ibu dan odolnya itu luar biasa bagus, saya tetap pakai Bapak Ibu. Akhirnya ya saya pakai itu tidak ada darah ataupun yang mengenai gusi ataupun bermasalah dengan mulut. Karena apa? Dokter sangat takut banget Bapak Ibu pada saat nilai saya labnya itu pada turun Bapak Ibu. Nah, Hong Samdam ini saya minum 1 saset Bapak Ibu. Enggak setiap hari yang saya konsumsi, pada saat saya drop juga sama seperti pomegranate tadi, sampai sekarang pun juga saya mengkonsumsi 1 saset paling ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, Hem Body Lotion ini saya pakai pada saat ini Bapak Ibu, pada saat saya kemo, terus juga trombosit saya turun itu semua pada merah semua Bapak Ibu. Nanti saya akan lihat kasih lihat kepada Bapak Ibu Hem Body Lotion-nya itu untuk apa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pada saat bulan Juli ya, saya pada saat kemo yang ketiga Bapak Ibu, pada saat Juli itu saya menghadapin maut lah yang ketiga Bapak Ibu. Mengalami maut yang ketiga itu saya terkena COVID Bapak Ibu. Tapi CT-nya sudah 35 Bapak Ibu. Itu positif, CT-nya 35 karena pada saat saya kena COVID itu Bapak Ibu. Saya baru pulang dari rumah sakit, saya itu kalau istilahnya itu apa sih namanya pembawa aduh saya lupa istilahnya, istilah kedokterannya ini. Nah, itu saya baru pulang kemo, saya harus positif CT-nya 35. Nah, itu bahaya banget Bapak Ibu. Saya hanya dapat berserah sama Tuhan, saya juga sampai bingung pada saat terima hasil lab ini, saya sama istri saya duduk di RSCM itu, aduh gimana? Nanti kita harus diisolasi atau apa gitu loh. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai saya. Dan akhirnya setelah 1 minggu kemudian hasilnya negatif Bapak Ibu. Karena saya pada saat positif ini, CT-nya 35, saya sedang mengkonsumsi hemohim itu sehari 4 Bapak Ibu. Dan saya ditambah noni. Ya syukur noni memang hampir mirip dengan Atomi, tapi saya ada berkat noni itu dari Amerika, produk Amerika ya Bapak Ibu. Dan ini akhirnya saya dinyatakan bebas COVID 1 minggu kemudian. Dan setiap tindakan kemo itu saya harus di swab Bapak Ibu. Di swab itu hasilnya puji Tuhan semua karena negatif. Karena saya selalu mengkonsumsi hemohim itu 4-6 saset. Bahkan jarang sekali saya 4 atau 5, tapi semuanya itu 6 Bapak Ibu. 2 pagi, 2 siang, dan 2 malam Bapak Ibu. Dan ini hasil pada saat November tadi Bapak Ibu. Pada saat November ini sampai Desember ya Bapak Ibu, saya sedikit pada saat tadi saya katakan bahwa saya konsultasi sama dokter di Medistra, akhirnya saya harus bisa membawa keluarga saya Bapak Ibu itu ke Bandung dan juga ke Cirebon membawa mobil sendiri Bapak Ibu. Saya membawa mobil sendiri dari Bandung dan ke Cirebon tahun baru lah, liburan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ya kalau bukan karena Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga Tuhan kasih hikmat sama saya suruh mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa ngelihat orang yang kena kanker itu pasti lemah Bapak Ibu. Lemes dan juga tidak bisa, apalagi membawa mobil sampai ke luar kota Bapak Ibu. Dan ini hasil saya pada bulan Januari, Bapak Ibu. Nah, ini Januari waktu saya kemo yang keempat. Nah, jumlah trombosit saya itu 16.000, Bapak Ibu. 16.000 itu saya udah konsumsi hemohim 6, Bapak Ibu.
HB saya 11, leukosit saya itu 560 Bapak Ibu. Bahkan leukosit saya bisa sampai 100 Bapak Ibu. Ini sampai 10. Sampai trombosit saya itu 10 dan leukosit saya bisa sampai ini Ibu, Bapak Ibu, 0,19 di 31 Januari sebelum Imlek Bapak Ibu. Sebelum Imlek, padahal dokter sudah menjanjikan bahwa Pak, Bapak bisa pulang nanti Imlek di rumah, kata dokter itu. Tapi pada saat dia ngomong pagi, malamnya tuh saya drop Bapak Ibu. Drop HB saya 9.000, terus trombosit saya 37.000, dan juga leukosit saya itu 190 Bapak Ibu. Nah, itu ya itu udah mengkonsumsi 6 dan asam urat itu 6,8 Bapak Ibu. Itu asam urat saya masih naik, turun naik. Nah, ini tanggal 31 Januari ya Bapak Ibu tadi. Nah, terus 1 Februari karena saya pulang tuh 8 Februari Bapak Ibu. Nah, ini 8 Februari leukosit saya puji Tuhan sudah 2,3, udah trennya udah mulai naik. Akhirnya saya tanggal 8 saya boleh pulang Bapak Ibu. Dan ini kan tanggal 7-nya. Jadi leukositnya itu bisa. Nah, ini dampak kemo saya Bapak Ibu pada saat trombosit dan leukositnya rendah Bapak Ibu. Ini sampai seperti ini, seperti orang DBD Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya pakai hand body lotion punya Atomy Bapak Ibu. Sehingga cepat hilangnya Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya itu kan harusnya dari dalam Bapak Ibu. Karena ini kan dampak trombosit dan leukosit, tapi bisa dibantu dengan hembody Bapak Ibu. Nah itu, dan ini bulan Oktober, ya saya ini satu Bapak Ibu, karena saya, ya maaf Bapak Ibu, karena saya memang latar belakang saya seorang Kristen, saya percaya bahwa di dalam kitab yang saya pegang Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang saya pegang Bapak Ibu, karena semuanya adalah rencana Tuhan. Dan ini kondisi saya yang beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu. Oke, itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun juga melihat saya sekarang juga kondisinya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisi saya ini tidak seperti orang sakit Bapak Ibu. Saya sudah kepala 5, ya puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan satu tahun di tanggal 2 April yang lalu Bapak Ibu. Saya sudah 1 tahun, pas bulan ini tuh 1 tahun perawatan saya Bapak Ibu. Tapi di tanggal 12 kemarin, waktu saya kontrol Bapak Ibu, dokter katakan Bapak tidak perlu lagi kemo. Dan Bapak nilainya sudah bagus, LDH-nya juga bagus. LDH-nya itu di bawah normal Bapak Ibu. Normalnya itu 255, tapi LDH saya itu 214. Itu udah di bawah normal. Dan juga itu sudah tidak usah pemeriksaan LDH lagi. Nah, setelah itu dia bilang, tapi Bapak tetap kontrol sebulan sekali. Jadi saya yakin dan percaya saya sudah bebas dari sel cancer Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu kalau leukemia akut itu hitungan minggu Bapak Ibu. Hitungannya hari. Di sini mungkin ada dokter Dani bisa, atau dokter yang lain bisa, mungkin kalau ditanya penyebabnya apa orang terkena cancer, atau saya pun juga terkena leukemia, saya juga tanya, dokter pun juga tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Tidak bisa menjawab apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, kenapa bisa terkena leukemia gitu Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya, tapi ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa mengakibatkan saya itu kena cancer itu, siapapun itu, karena radikal bebas Bapak Ibu. Radikal bebas dan juga radiasi di dalam
sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu juga nggak usah ragu akan produk Atomi, Bapak Ibu. Produk Atomi ini luar biasa bagus. Dan saya katakan bahwa obat tradisional Atomi ini ataupun juga herbal Atomi ini, Bapak Ibu, sekali lagi tidak bisa untuk menyembuhkan, Bapak Ibu. Tapi bisanya hanya memulihkan. Saya yakin dan percaya karena saya tindakannya cepat, Bapak Ibu. Saya harus kemo. Kemo itu harus dibom kan, Bapak Ibu. Karena sudah kemo itu dibom, sel cancer, sel baik, sel jahat yang ada dalam tubuh saya itu dihancurkan. Nah, dihancurkan ini kan berarti kan kosong dalam tubuh saya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk memulihkannya? Memulihkannya itu dengan herbal, yaitu dengan hemohim ataupun juga dengan suplemen Atomi yang lain. Seperti tadi di awal dijelaskan oleh Ibu Tan Lihwa bahwa hemohim ini bagus sekali untuk memperbaiki sel-sel yang mati, engkau sel di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Apalagi di dalam hemohim itu tertulis itu ada sumsum tulangnya. Saya makin yakin sekali, Bapak Ibu. Itu yang bisa memulihkan, yang bisa memtumbuhkan sel-sel yang mati di dalam sumsum tulang saya, Bapak Ibu. Ya, terus Bapak Ibu, saya kalau bukan, ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau saya ngelihat, Bapak Ibu bisa lihat, tadi yang saya konsumsi Bapak Ibu, itu sehari Bapak Ibu. Bisa dilihat, Bapak Ibu bisa kalkulasi itu 200 sampai 300 ribu sehari Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan Bapak Ibu, saya nggak tahu dari mana biayanya Bapak Ibu. Karena apa? Sampai sekarang Bapak Ibu, kalau saya perhitungan lihat, itu udah 1 M lebih Bapak Ibu. 1,5 M yang saya harus keluarkan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya bisa, kenapa saya yakin sama hemohim Bapak Ibu? Atomi Bapak Ibu. Maaf kata istilahnya saya bisa bergabung Atomi, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Saya tidak mengenal lebih dekat dari orang, saya bisa di yang jauh di sana Bapak Ibu, di daerah Manado Bapak Ibu. Dia telepon ke saya karena dia lihat di dalam Facebook saya ada di rumah sakit, saya sakit. Dia tanya jam 12 malam pada saat itu, dia telepon, Pak Cahya kenapa Pak Cahya? Saya bilang saya didiagnosa kena leukemia akut. Terus dia katakan, Pak boleh nggak saya kirim hemohim sama probiotik? Saya bilang, aduh nggak usah repot-repot, tapi nggak apa-apa Pak, saya itu. Akhirnya dia kirim, bukan kirim produknya, memang dia minta rekening saya, dia kirim. Saya tidak kenal secara dekat Bapak Ibu, tapi dia center leader yang ada di Manado, dia langsung kirim Bapak Ibu. Dan juga ya seperti leader-leader saya seperti Ibu Yani, Pak Joni Kasidi dari Medan itu langsung kirim ke saya. Itu semua kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka Bapak Ibu. Itu siapa yang bisa menggerakkan? Dan juga kalau misalnya dia tidak menjalankan apa yang dikatakan moto di dalam Atomi Bapak Ibu. Orang nggak bisa menjalankan ini, Bapak. Dengan kebaikannya. Bukti untuk melayani dengan kerendahan hati apa buktinya? Yaitu kita harus berempati, bersimpati kepada orang yang sedang membutuhkan. Ya, maaf kata, bukan apa-apa. Itu yang saya ceritakan itu semuanya yang saya alami, Bapak Ibu. Saya bukan mengada-ngada, itu semua. Saya tidak kenal Ibu Tan Lihwa. Tapi Ibu Tan Lihwa mau mengangkat telepon saya apa yang saya tanya, dia boleh saya berkonsultasi sama beliau. Kalau bukan ya Tuhan yang menggerakkan dan juga apa yang tertanam dalam moto Atomi itu, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak akan bisa seperti itu. Apakah saya akrab dengan Ibu Tan Lihwa? Enggak Bapak Ibu. Dan saya hanya mau istilahnya supaya saya itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam hal ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya, karena seperti ada salah satu bonus dalam Atomi itu, yaitu kan bonus mastership Bapak Ibu. Kalau banyak orang yang mengenal Atomi Bapak Ibu, maka semakin besar orang
semakin besar juga bonus yang Bapak Ibu terima. Berapa persennya? Mungkin ya itu yang saya tahu. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi oleh para leader di sini. Saya yakin dan percaya itu semuanya, kalau semua orang bisa mengenal Atomi, wah, luar biasa sekali. Bahkan bonusnya semakin besar ya Pak Sudi ya. Ya, bonusnya semakin besar. Nah, Oke itu Pak, ini ada ya itu saja. pertanyaan ya Pak. Itu saja yang saya bisa sharing. Mungkin saya serahkan ke Ibu Tanliwa. Mungkin ada pertanyaan atau apa bisa Ya, kita jadi ada feedbacknya gitu. Silakan betul. ya. Ayo kita kasih tepuk tangan ya kepada Pak Cahya karena sudah Minum dulu, Bapak Ibu. perjuangannya selama setahun ini sangat luar biasa ya. Kita berikan satu ini ya, satu apresiasi ya, benar-benar luar biasa. Kalau kita sendiri mengalami begitu, saya nggak tahu mau bagaimana. Tapi memang pada saat itu Pak Cahya telepon saya itu cuma bisa memberikan satu ini ya, encouragement ya, memberikan dorongan supaya percaya dengan Hemohim dan produk Atomi. Jadi itu saja. Jadi selebihnya ya memang Pak Cahya yang harus menjalani sendiri. Nah, ini saya juga mau bertanya ya, sebelum saya bertanya dengan pertanyaan dari Atomian semua. Pada saat Pak Cahya minum konsumsi Hemohim ya, saya dengar itu, saya kan selain Pak Cahya, saya juga ada memberikan konsultasi kepada beberapa orang yang kena kanker ya, seperti kanker payudara dan kanker beberapa macam ya. Nah, saya juga pengen konfirmasi juga dengan Pak Cahya, pada saat mengkonsumsi Hemohim dan kemudian dibarengi dengan kemoterapi, itu ada perasaan gimana nggak Pak? Terasa Hemohim itu bekerjanya itu ada beberapa kasus katanya itu mereka lebih sakit gitu ya, karena mungkin NK selnya itu bergerak vitalitasnya dengan lebih baik lagi, dan itu memberikan dampak kepada tubuh kita gitu loh. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu nggak Pak? Puji Tuhan sih Ibu Tanliwa ya, kalau saya sedang mengkonsumsi Hemohim itu, saya tidak ada rasa sakit atau bagaimana, tapi pernah memang waktu saya kemo yang keempat, yang terakhir ya Bapak Ibu, saya kemo pertama, kedua, ketiga itu tidak mengalami, maaf kata, muntah Bapak Ibu. Tapi pada saat kemo keempat itu saya mengalami muntah. Dan waktu saya saat minum Hemohim itu, Hemohim itu keluar. Tapi saya paksa kembali minum Hemohim dan dibarengi spirulina. Spirulinanya itu 4 sehari. Dan saya tidak ngerasakan rasa sakit atau apa, tidak gitu Bapak Ibu. Jadi justru saya minum Hemohim itu terbantu imun saya, stamina saya semakin kuat dalam menghadapi kemo itu Bapak Ibu. Sampai perawat, sampai dokter pun juga tanya, aduh beda ya istilahnya Pak Cahya. Semua orang katanya, semua orang, dokter pun juga sampai bilang waktu saya di BMP itu, Pak Cahya, saya bingung ya, kenapa kok nilai lab Pak Cahya itu bagus terus gitu, tanpa ada yang turun atau yang jelek gitu. Kata dokter sendiri, Bu Tanliwa. Saya bilang, dokter, yang pertama itu karena Tuhan yang saya sembah, saya bilang. Itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya mengkonsumsi herbal dari Korea, saya bilang. Namanya Hemohim. Terus langsung saya kasih kartu nama saya yang ada Atominya. Jadi dokter, ini kalau misalnya ada orang yang tanya. Soalnya kenapa Bapak Ibu? Di ruangan saya, satu ruangan saya aja sebelum saya kemo itu, ada 3 orang yang sudah lewat Bapak Ibu. Yang sudah lewat dalam arti sama leukemia. Tapi dia jenisnya anak-anak. Kalau saya jenisnya dewasa. Leukemianya. Dia anak-anak, yang terus yang satunya lagi dia sudah mengkonsumsi Hemohim 2, tapi dia kan karena menjalar kepada prostat, terus dia gagal jantung dalam menjalankan kemo yang ke-7. Makanya jantung itu harus diperiksa juga pada saat kita mau kemo Bapak Ibu. Dan karena saya jantungnya bagus, karena saya terus mengkonsumsi omega 3 spirulina. Makanya trigliserid saya juga 90, Bu Tanliwa. Seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Sofia. Waktu itu minum pome. Sebenarnya untuk apa ya Pak ya? Kalau cuman hanya untuk ini atau memang ada maksud tertentu? Pomegranate.
Jadi gini Bapak Ibu, Bu Tandiwa, saya mengkonsumsi semua herbal atau produk Atomi yang saya minum, semua saya baca. Yang penting saya di situ ada untuk stamina satu, kedua antioksidan, ketiga anti cancer. Saya minum karena apa? Untuk supaya saya cepat sembuh. Saya mau cepat sembuh dan saya pun juga kenapa enggak minum pomegranate tiap hari, karena saya sudah banyak yang lain dan sudah terbantu sama Hemohim. Makanya tadi saya bilang pomegranate itu saya enggak tiap hari, paling 3 hari sekali gitu. Pada saat saya ininya turun, saya juga minum konsumsi Hong Sandang, Red Ginseng itu pun juga pada saat ininya turun, saya baru minum. Nah, barusan juga tadi Hemohim baru minum tadi siang, sore tadi saya minum Hong Sandang 1 gitu. Karena udah 2-3 hari yang lalu saya baru minum gitu. Bu Tandiwa. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Waktu Pak Cahya leukositnya turun, waktu itu Bapak dikasih suntikan leukogen nggak? Dikasih lekogen. Lekogen itu saya sampai kasih lekogen itu sampai 10 kali dalam waktu leukosit saya turun, Bapak Ibu. Ya. Itu lekogen dikasih, dan waktu kemo yang keempat itu Bapak Ibu, kenapa saya sarankan untuk tetap dipaksakan minum Hemohim Bapak Ibu. Sampai sekarang ada teman saya pun juga dia kena tumor tapi udah lari ke cancer, itu usus. Sampai ususnya udah dipotong, tapi sekarang dia udah nggak lagi konsumsi Hemohim, nggak mau. Itu udah nggak ada staminanya. Dan saya tuh ngalamin muntah waktu kemo keempat, antibiotik saya Bapak Ibu itu digonta-ganti terus. Karena tadi saya kasih lihat Bapak Ibu, waktu yang terakhir ini Januari sama Februari itu leukosit saya itu sampai 100 Bapak Ibu. Trombosit saya itu sampai berapa tadi? 16.000. Sampai merah-merah semua di tangan, sampai di paha juga. Itu Bapak Ibu, saya ngalamin muntah juga, sampai dokter tuh antibiotik tuh digonta-ganti. Ya maaf kata Bapak Ibu, di sini ada dokter, saya bukan mengecilkan para dokter, saya mohon maaf. Dokter itu kan pinter dan jagonya itu karena observasi dan evaluasi pasiennya. Bukan, sedangkan pasien itu kan mau cepat sembuh. Saya pun juga kalau misalnya saya terus terang sama dokter, terang-terangan gitu ya, minum herbal gitu ya, pasti nggak boleh kalau dokternya itu tidak alergi. Kalau misalnya dokter itu alergi kepada herbal, tapi kalau dokternya itu tidak alergi dengan herbal, is okay. Karena saya lihat di Hemohim itu ada kandungan madunya, mereka setuju. Dan saya hampir semua perawat yang merawat saya itu semua tahu bahwa saya tuh sedang mengkonsumsi produk Atomi. Dia bilang, oh Pak kalau madu boleh. Ya saya minum aja di depan mereka, minum Hemohim gitu. Karena ada madunya, saya kasih lihat. Dan bahkan Bapak Ibu, sampai saya masih di infus, sampai apa, ya puji Tuhan lah Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, saya cuma 8 orang saya dapat member baru di rumah sakit Bapak Ibu. Ya, semuanya istilahnya udah member, sampai sekarang juga ada yang cancer paru, sampai sekarang dia mengkonsumsi Hemohim gitu. Seperti itu. Juga ini ada pertanyaan ya Pak berikutnya. Tanda-tanda awal Pak Cahya kena leukemia itu sebenarnya dirasakannya gimana sih? Jadi kan orang-orang pengen tahu ya, pertama kali gejala leukemia itu gimana? Waktu saya gejalanya itu memang saya kan tidak ada gejala yang signifikan Bapak Ibu. Ya, saya gejalanya gini. Sampai sekarang sih ya puji Tuhan nih udah nggak terlalu nggak terlalu ngos-ngosan. Pada saat saya terima telepon itu seperti ngos-ngosan gitu Bapak Ibu. Seperti habis lari terus saya terima telepon. Nah itu tanda-tandanya di situ. Terus saya cepat capek. Tapi saya nggak ngerasa. Karena apa? Pada saat itu saya bisa bawa mobil kemana-mana Bapak Ibu. Pada saat saya didiagnosa setengah bulan itu saya masih bisa bawa mobil. Karena pertengahan April atau akhir April itu saya baru masuk rumah sakit. Karena waktu itu saya sudah langsung radang tenggorokan. Saya nelennya sakit. Dan saya Bapak Ibu,
karena saya konsumsi produk Atomy banyak, saya pernah juga nelennya sakit Bapak Ibu. Tapi pada saat saya langsung minum nelen sakitnya tuh hilang sama sekali. Itu pakai prebiotik. Itu baru berapa hari. Gitu. Jadi itu ciri-cirinya lah. Saya sering ngos-ngosan, sering itu. Tapi kan kalau kita ngelihat di Google atau apa, kalau leukemia itu tanda-tandanya kan demam, ya kan? Demam tinggi terus apa? Saya nggak ada demam karena memang Bapak Ibu, sejak saya kenal hemohim, kenal Atomy, saya sedang mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu. Walaupun sehari sampai 2 saset dalam 1 hari. Vitamin C saya konsumsi, omega 3 pada waktu itu. Tapi yang lainnya tuh enggak. Misalnya kayak spirulina enggak. Terus sama salvamento tidak itu. Yang inti aja ya vitamin C, hemohim sama omega 3. Itu yang saya konsumsi pada saat saya belum sakit, Ibu Tan juga. Seperti itu. Jadi itulah yang membantu saya sehingga stamina saya itu kuat. Luar biasa ya Pak Cahya ya perjuangannya, benar. Jadi tambahan buat teman-teman, kalau orang yang kena leukemia, menurut pengalaman saya ya, ada beberapa teman juga. Jadi leukosit tinggi itu ciri-cirinya kenapa bisa begitu, leukositnya sampai nanjak ya, karena dia perlawanan dari tubuh ya, karena ada sel-sel dari kanker itu, tubuh itu punya tentara. Nah, dia melawan, akhirnya leukosit itu menjadi lebih tinggi. Dan itu menjadikan satu alarm buat kita ya. Jadi kalau kita yang sering ke lab, kalau kita kelihatannya itu leukositnya tinggi, itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dalam tubuh kita itu ada infeksi. Yang kedua mungkin ada sel kanker gitu. Jadi akan dilakukan penelitian selanjutnya, lab berikutnya, apakah si CA di dalam tubuh kita itu ada. Kalau ada, benar itu dari sel kanker. Jadi ada beberapa ciri selain yang dikatakan oleh Pak Cahya, itu mungkin karena leukositnya tinggi ya. Jadi orang yang terbentur dia itu akan biru gitu karena kelebihan leukosit gitu loh. Jadi seperti juga ada pecah-pecah di ini ya, sariawan tidak sembuh ya, kemudian tiba-tiba ada borok segala macam, itu karena perlawanan daripada leukosit. Itu salah satu ciri untuk orang yang leukemia akut ya. Dan leukemia biasa juga bisa terjadi kalau umpamanya kita sering biru-biru seperti itu. Makanya kenapa kita sendiri harus mewaspadai diri kita sendiri. Kita itu harus tahu kondisi kita. Kalau kita naik 1 derajat aja dalam tubuh kita, sebenarnya itu imun sistem kita itu lagi berontak di dalam, lagi bekerja. Jadi sangat berbahaya sekali kalau tubuh kita itu di luar daripada ini ya derajat Celcius yang seharusnya. Jadi 1 derajat aja itu bermasalah. Makanya kenapa kita kalau ada sung-sung, demam dikit, itu pasti jadi masalah. Di rumah saya, karena saya tahu pengetahuan begini, kalau saya pegang sedikit anak saya hangat, saya juga pengen tahu, saya cek semua di daerah limpa, seperti sini, ketiak, segala macam, ada yang bengkak nggak? Nah, kalau ada yang bengkak, itu juga kadang-kadang ada bermasalah dengan sum-sum dan kemudian juga kelenjar limpa, mungkin ada kanker. Dan itu menjadikan, karena dia nggak tahu, karena sering main ya, itu jadinya demam seperti itu. Nah, itu juga salah satu cirinya. Jadi masing-masing kita itu harus waspada karena memang setiap hari kita itu memproduksi sel kanker ya. Jadi siapapun sama, yang perlu kita cuma waspada aja. Nah, hari ini terima kasih banget kepada Pak Cahya karena waktu yang terbatas, kita pengennya sih ngomongin sampai 2 jam. Tapi karena kita ada narasumber berikutnya, jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Pak Cahya. Ya, jadi nanti berikutnya mungkin kita bisa undang lagi ngomongin lebih detail lagi mengenai hemohim dan kemudian pengobatan kanker. Ya, saya harap Pak Cahya juga tetap memantau karena menurut pengalaman ya untuk orang yang punya riwayat kanker itu mesti dalam pemantauan selama 5 tahun. Betul ya? Mungkin dari pihak dokter ada memberikan satu pengertian juga, dalam 5 tahun itu kita harus melakukan pemantauan terus, begitu lewat dari 5 tahun, kalau kita tidak ada gejala apapun, berarti kita itu sudah bisa dikatakan bebas kanker. Gitu. Jadi saya harap dalam 5 tahun ini, puji Tuhan, apapun bisa terjadi, semoga Pak Cahya itu akan diberikan kesehatan terus, dan selalu bisa berada di Zoom kita di hari-hari yang kedepannya lagi. Oke, makasih Pak Cahya. Sedikit Bu Tanliwa, ya memang dokter itu kan terakhir juga bilang bahwa saya harus tetap kontrol sebulan sekali. Karena ya tadi LDH juga dia katakan tetap. Nah makanya saya tidak menurunkan
konsumsi hemohimnya, tapi memang udah turun. Jadi saya bukan 6 lagi, tapi 4 sampai 5. Kadang-kadang satunya cuma siang 1, tapi kadang-kadang siang enggak, cuma pagi sama malam 2-2. Itu. Dan memang karena tanda-tanda saya juga seperti tadi saya akan tambahkan tadi, saya tuh diperiksa ada tanda-tanda kelenjar getah bening enggak dalam tubuh saya dari leher sampai kaki, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Gitu. Itu karena memang ya syukurlah puji Tuhan itu karena saya selalu mengkonsumsi produk Atomy, Bu Tandihwa. Jadi Bapak Ibu semua jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk-produk Atomy. Sekian, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oke, makasih Pak. Tuhan berkati juga. Jadi kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk yang hadir di sini dan juga kita kasih tahu kepada teman-teman kita yang punya masalah yang sama ya supaya bisa terbantu. Nah,